Maryam ibunda Isa, perempuan baik dan melahirkan anak baik. Maryam adalah perempuan terbaik pada zamannya, demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap anak cucu Adam yang dilahirkan dijamah oleh setan pada waktu kelahirannya, kecuali Maryam dan putranya. Maryam lahir dari keluarga Shaleh-Shalehah. Ayahnya, Imran bin Hashim, adalah seorang imam yang menjadi panutan bagi masyarakat di sekitar Yerusalem. Imran sangat terkenal di kalangan Bani Israel. Ia masyhur sebagai orang alim shaleh dan taat kepada Tuhannya dan mengabdikan hidupnya di Baitul Maqdis. Allah menempatkan Imran dan keluarganya sejajar dengan nabi-nabi lainnya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Mayoritas ulama bersepakat bahwa Imran adalah nabi yang mempunyai garis keturunan hingga Nabi Sulaiman. Lebih dari itu, keistimewaan Imran diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Ibu Maryam, Hannah binti Fakuf bin Katil, adalah perempuan syalehah yang berasal dari daerah pedalaman Palestina. Imran dan Hannah hidup di tengah komunitas masyarakat yang cenderung membanggakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kebanggaan anak laki-laki ini lebih disebabkan karena dalam kepercayaan masyarakat saat itu, hanya anak laki-lakilah yang nantinya akan memegang urusan dan tanggung jawab kemasyarakatan dan bisa diabdikan di Baitul Maqdis. Maryam lahir dalam keadaan yatim. Sebelumnya, dikisahkan dalam Al-Quran, setelah sekian lama menikah, Imran dan Hannah belum dianugerahi anak, akhir, hingga keduanya berusia lanjut. Sebagai istri dari seorang nabi yang menjadi panutan, di tengah-tengah kaumnya, tentunya Hannah merasa khawatir akan terputusnya estafet kenabian dari suaminya. Dikutip dari tafsir At-Tabari, keinginan Hannah untuk memiliki keturunan semakin besar ketika dia melihat seekor burung yang sedang sibuk memberi makan anak-anaknya, Farh. Hannah merasa iri, namun di waktu bersamaan, ia berdoa dan bernazar kepada Allah agar bisa dikaruniai seorang anak laki-laki yang nantinya ketika lahir akan diabdikan di rumah Allah, tepatnya di Baitul Maqdis. Perihal nazarnya Hannah ini telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada MU apa yang ada dalam kandunganku murni untuk MU berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Nazarnya Hannah adalah buah tekad dan janjinya untuk menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh kepada Allah dengan beribadah kepadanya di Bait Al-Maqdis. Menurut tradisi masyarakat pada waktu itu, menjadi pelayan rumah suci berarti akan bertugas penuh sampai dia dewasa. Setelah usia dewasa, dia akan diberikan pilihan untuk melanjutkan pengabdiannya atau mencari pilihan lain. Jika dia memang memilih untuk melanjutkan pengabdian, maka tidak dibenarkan baginya membuat pilihan dan akan terikat oleh ketentuan. Nazar Hannah ini menunjukkan bahwa kiranya kelak anak yang dikandungnya adalah anak laki-laki, karena tradisi yang berlaku pada saat itu hanya anak laki-laki yang diperbolehkan untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Tak butuh waktu lama, Allah membayar lunas doa dan nazar Hannah, sebab ketika ia beranjak dari berteduhnya, Hannah haid. Setelah suci, Imran mendatanginya dan Hannah yakin akan diberikan seorang anak laki-laki. Hannah berkata pada suaminya, "Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan seorang anak kepadaku, dan Allah memberikan muhara anak laki-laki." Imran bertanya pada Hannah, "Bagaimana jika yang kamu kandung adalah anak perempuan? Apa yang akan kamu lakukan?" Hannah menjawab, "Rabbi,
Ini nazartu laka fi batni muharran fatkobal mini inaka anta Samuel alim, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang syaleh dan berkhidmat. Hannah merasakan kebahagiaan tak terkira setelah mengetahui dirinya mengandung jabang bayi yang telah lama ia harapkan. Hannah merasakan kebahagiaan tak terkira setelah mengetahui dirinya mengandung jabang bayi yang telah lama ia harapkan. Hanya saja, dalam jangka waktu tak lama kebahagiaan itu berangsur menyusut setelah dia menerima kenyataan bahwa suaminya meninggal. Imran, lelaki Shaleh itu wafat ketika istrinya sedang mengandung, sehingga dia tidak sempat melihat kelahiran anaknya, apalagi sampai memberikan nama untuk anaknya. Namun, sebagaimana perempuan Shalehah lainnya, sepeninggal Imran justru menguatkan tekad Hannah untuk mendidik anak yang dia kandung menjadi pengabdi rumah suci, sekaligus mengharapkan anaknya kelak menggantikan peran ayahnya menjadi imam di tengah kaumnya. Sekali lagi Hannah harus menerima kenyataan atas takdir Allah. Setelah ia mengetahui anak yang dilahirkan ternyata berjenis perempuan, ia merasa sedih dan was-was karena teringat nazarnya kepada Allah untuk menyerahkan anaknya sebagai pelayan di rumah suci yang notabene haruslah laki-laki. Al-Quran menggambarkan kondisi Hannah usai melahirkan dalam surah Ali Imran ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan." Ayat ini menegaskan kemuliaan putri yang dilahirkan dan menolak persangkaan bahwa bayi perempuan yang dilahirkan lebih rendah daripada bayi laki-laki, seperti yang diharapkan oleh Hannah. Setelah Hannah menyadari kenyataan anaknya itu perempuan, dan meyakini adanya hikmah dan rahasia di balik kenyataan ini, maka dia menyatakan bahwa bayi itu akan diberi nama Maryam. Dia tidak akan menarik kembali apa yang telah dinazarkan untuk menyerahkan anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis, walaupun itu bayi perempuan dan menurutnya tidak pantas untuk menjaga rumah suci itu, namun dia akan menjadi seorang abdi Tuhan yang khusyuk. Dan benar saja, setelah Maryam lahir, Allah memberikan berbagai keistimewaan. Kehidupan Maryam sepenuhnya diperuntukkan untuk Sang Pencipta, sebagaimana harapan Hannah, ibunya. Salah satu keistimewaan Maryam yang tidak dimiliki oleh perempuan lain ialah Allah mengabadikan Maryam di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surah ke-19 dengan nama Maryam. Nama Maryam disebutkan sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran. Keistimewaan lain yang dimiliki Maryam adalah Maryam telah dipilih Allah menjadi perempuan suci di atas segala perempuan di seluruh alam. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu." Demikianlah kisah Maryam, perempuan suci yang lahir dari orang tua Shalehah dan melahirkan laki-laki Shaleh bernama Isa alaihi salam. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini bermanfaat.